Bidayah qoblal bidayah, ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan wa salamatan arabiyatan. Atiris salabika syamsi wa duhaha, salaman daiman kal fajri idha talaha, salaman amiqatan ila rabbikum muntahaha. Salaman wa azka tahiyyatan wa tahiyyatan ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladhi akraman nisa bi akhlaqih wa bi husni syariatih. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat serta salam sanjungan kepada Nabi Muhammad, sang pemberi rahmat, penunjuk cahaya bagi umat, dan dari beliaulah dinantikannya syafaat. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Peran Perempuan dalam Islam. Jauh sebelum Islam masuk, para perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk merdeka. Jangankan memiliki hak, menjalankan perannya saja perempuan tidak bisa. Parahnya lagi, perempuan justru dianggap sebagai makhluk rendahan. Namun Islam mengubah segalanya. Para perempuan muslim memiliki hak yang sama dengan pria. Kini para perempuan bisa merasakan kesetaraan dan keadilan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menjadi agama yang mampu mengubah suatu keadaan hina menjadi mulia, keadaan yang buruk menjadi sempurna. Bersyukur sekali saat ini kita perempuan memiliki kedudukan terhormat dan mulia dalam pandangan Islam. Lantas, apa saja peran perempuan dalam Islam? Dalam hal ini kita akan membagi dalam 3 macam atau kondisi. Pertama, peran perempuan sebagai makhluk. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'altu, sesungguhnya aku tidak menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam konteks beribadah kepada Allah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Setiap pekerjaan kita sebagai perempuan bisa bernilai ibadah, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan kita di luar rumah. Yang kedua, peran perempuan di dalam keluarganya. Bisa sebagai anak, istri, dan ibu. Sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua, sopan santun, bersikap lembut. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahman, merendahkan diri kepada orang tua. Peran perempuan sebagai istri. Mari kita lihat dan meneladani bagaimana peran Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasul, perempuan yang dijuluki Ratu Mekah karena keberhasilannya dalam berdagang itu, menyerahkan seluruh kekayaannya kepada suaminya untuk berdakwah. Beliau juga menenangkan kegelisahan Nabi ketika menerima wahyu pertama. Hingga menjelang hayatnya, beliau terus tersenyum dan menjadi perempuan yang dirindukan surga. Dan peran perempuan sebagai ibu dalam keluarganya. Al-Ummu Madarasatul Ula. Peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anaknya sangatlah penting.
Karena ibu merupakan pondasi terciptanya generasi penerus. Ketika ibu mempersiapkan pendidikan moral yang baik, maka ibu telah mempersiapkan generasi penerus yang baik pula. Dan yang ketiga adalah peran perempuan dalam masyarakat di mana dia tinggal. Di dalam masyarakat, perempuan bisa berperan sebagai tetangga, sebagai sahabat, dan teman. Bahkan zaman sekarang perempuan dapat berperan aktif dalam berorganisasi. NU sebagai organisasi terbesar di dunia sejak dulu sudah memberikan ruang bagi perempuan. Dengan berorganisasi kita bisa mengekspresikan diri kita dalam hal yang bermanfaat dan positif. Kita bisa bertemu dan berkumpul dengan perempuan-perempuan luar biasa. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kita sebagai perempuan dimanapun kita berperan, hendaklah berpegang teguh pada syariat agama. Kita mungkin tidak setakwa Sayyidah Asiyah, tidak pula setabah Fatimah sang putri Rasulullah, pun tak semulia Khadijah sang figur istri solihah. Namun kita hanya perempuan akhir zaman yang harus terus berusaha menjadi perempuan yang solihah. Mari terus berusaha menjadi ibu, menjadi istri terbaik dengan mengamalkan syariat agama. Dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang kita punya, insya Allah kita bisa. Inspirasilah masyarakat di lingkungan kita, tebarkanlah manfaat di mana saja, dan kitalah wanita istimewa. Sekian kultum saya, kekurangan murni milik saya dan kesempurnaan hanya miliknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.